Tadi kita sudah tilawah, tiap hari kita tilawah. Karena Andung ingin setidak-tidaknya kita hafal lah ya. Sudah hafal, nanti ngerti makna dan Andung jelaskan satu-satu bahasa Quran itu. Gimana sih kalau kita mengikuti hukum kamus itu lama mungkin ya. Insya Allah Pak, banyak sekali faedahnya untuk kita. Talim hari ini terkait Tazkiyatun Nafs. Subjudulnya Al-Haq dan Jangan Bodoh. Al-Haq itu artinya kebenaran. Al-Haq kebenaran dan jangan bodoh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Khutbatul hajah talim kita awali dulu. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Mudah-mudahan talim Andung ini dilancarkan, doakan. Amawadu ikhwan YMAA yang Andung taklimi, yang dimuliakan Allah, para alim yang hadir, para kiai, para masyayikh, para asyatid yang kita banggakan, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at yang hadir hari ini. Alhamdulillah sehat semuanya kan. Mudah-mudahan selalu mendapatkan hidayah hidupnya, barokah dari Allah Subhanahu wa taala, tetap dikuatkan imannya, dibaguskan akhlaknya, bermanfaat ilmunya, tenang hidupnya, sakinah rumah tangganya, solih-solihah anak-anaknya, dibanyakan rezekinya, dibanyakan pula pahalanya. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin ikhwan Andung rahimakumullah, ilmu itu ada dua macam. Ada berapa? Dua macam. Yaitu ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ternyata ada ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak ya. Ilmu yang bermanfaat ialah apa saja yang sejalan dan sesuai dengan al-haq. Berdasarkan subjudul kaji tadi, yaitu kebenaran artinya. Ilmu yang bermanfaat adalah al-haq, yang benar. Dan al-haq adalah apa saja yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'i dan Al-Quran, hadis sahih dan ijma konsensus ulama salafus saleh dari kalangan para sahabat, tabi'in dan pengikut tabi'in termasuk kita ini. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa menyabarkannya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-A'raf surat 7 ayat 3. Perhatikan 7 itu harus direalisasikan, 3 itu khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Attabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min duni awliya aqalilam ma tadzakarun. Artinya, ikutilah apa yang diturunkan Tuhan. Apa itu? Wahyu Al-Quran, kemarin kajinya. Kepada Tuhan kamu, kepadamu. Dan janganlah kamu mengikuti pemimpin selain Allah. Jangan. Sedikitlah apa yang kamu ingat dari Al-Quran. Jadi khusus taklim hari ini akan Andung jabarkan, Andung curai, Andung uraikan beberapa cara
agar seorang hamba dapat mengetahui, mengikuti kebenaran dan menjauhi kebodohan. Wah, gampang nih gajinya dong. Tunggu dulu. Ini menurut Islam kan? Berarti menurut Al-Quran. Nggak semudah itu. Ya, mengikuti kebenaran dan menjauhi kebodohan. Wajib loh. Kalau kita pengen benar kan? Di antaranya, satu, bertakwa kepada Allah, udah jelas nih. Disertai keikhlasan semurni-murninya hanya kepada Allah. Setuju? Nah, tuh. Dalilnya jelas. Dari Quran Al-Baqarah 282 dan Al-Anfal ayat 29. Nanti dicek aja sendiri, ini ayatnya panjang ya. Ini tata aturan supaya kita jangan bodoh dan hidup benar. Di Al-Anfal ayat 29, di Al-Baqarah ayat 282. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong banyak berdoa. Pengen hidup benar, pengen jauh dari kebodohan, banyak berdoa. Karena spiritualitasnya harus tersandarkan kepada intelektual kita. Banyak berdoa, berlindung, dan merasa butuh hanya kepada Allah. Yang ketiga, yang kedua tadi dalilnya jelas. Al-Ghafir Al-Mu'minun ayat 60. Dan hadis sahih yang berisi doa-doa Nabi SAW kepada Allah tentunya agar menunjukkan ke jalan yang lurus. Ketiga, kalau kita pengen benar hidup, jauh dari kebodohan, tadabbur Al-Quran. Tadabburnya Al-Quran, Pak. Ya, apa itu? Mempelajari, menghayati, mengamalkan, mempraktekkan Al-Quran. Yang kita lakukan tadi, tilawah. Dan jangan lupa, termasuk hadis-hadis yang sahih, perlu memerlukan penjabaran, dan kalau kita mau otodidak ya silakan aja gitu. Dalilnya jelas, firman Allah di surat Al-Isra. Pasti ada angka 7-nya nih. Al-Isra 17 ayat 9. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Bahwa sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan membawa kabar gembira untuk orang-orang mukmin yang beramal soleh. Sesungguhnya bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Itu ketiga. Kalau pengen benar, pengen menghilangkan kebodohan. Keempat, mengikuti manhaj, metode, jalan, dan cara. Itu arti manhaj. Tentunya mengikuti jalan para sahabat, tabi'in, para ulama yang mengikuti jejak mereka dengan baik dalam memahami serta mengamalkan ajaran Islam, Al-Quran, Al-Hadis yang sahih tentunya. Dalilnya mana? Quran surat Al-Baqarah 137, An-Nisa 115, At-Taubah ayat 100. Nanti cek aja sendiri. Dan hadis-hadis sahih yang memerintahkan kaum muslimin agar mengikuti manhaj, jalan hidup artinya. Ya. Sudah itu. Yang kelima, bertemanlah dengan orang-orang saleh. Tentunya yang berilmu dan paham agama dengan baik dan benar. Dalilnya Al-An'am ayat 71. Ya. Dan hadis Nabi yang menunjukkan bahwa seseorang akan berada di atas agama jalan temannya di dekatnya. Karena itu hati-hati, Pak. Dengan siapa kita berteman? Temanmu adalah agamamu. Ya. Demikian faedah ilmiah agar kita dapat mengetahui, menerima, mengamalkan al-haq. Itu kesimpulan kaji awal, yaitu kebenaran hidup yang datang tentunya dari Allah dan Rasulnya. Nggak dari mana-mana kan? Jelas ajaran ini penting. Dalam Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 142
Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaqul sufaha minan nasi ma walahum an qiblatihim allati kanu alaiha kullillahil masyiku wal maghribu yadi may yasha'u ila siratim mustaqim. Orang-orang yang bodoh di antara manusia akan ngomong begini, apakah gerangan sebabnya mereka orang-orang Islam itu beralih dari kiblat mereka semula dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram? Katakanlah, timur dan barat kepunyaan Allah. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Jadi menurut Quran ini, ya, firman Allah, siapakah yang Allah sifatkan sebagai orang-orang yang bodoh? Dalam Quran surat 142 Al-Baqarah yang tadi dibaca, pertama, ini dari sabda Rasulullah. Maksudnya orang yang lemah itu bodoh ialah sesiapa yang mengikuti hawa nafsu. Itu termasuk bodoh. Orang yang bodoh itu yang selalu mengikuti hawa nafsu dan bercita-cita atas Allah dengan angan-angan. Oh, angan-angan. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, yang dimaksud orang bodoh,